Ya, tadi saya berbincang dengan Menko Polhukam dan saya ingin minta tanggapan Pak Hikam soal yang tadi disampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui, tapi juga kemudian ini hak pribadi Pak Muldoko, ada kata-kata happy-happy saja melihat situasi. Apa tanggapan Anda soal itu? Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam soal persepsi pribadi ya, tetapi saya lihat secara makro kalau yang dikatakan Pak Mahfud itu benar, alangkah menyedihkan negara ini. Karena kemudian orang bisa menganggap bahwa seolah-olah tidak ada sense of crisis. Ya, dan saya yakin tidak benar kalau Pak Jokowi santai-santai saja. Saya malah meyakini beliau itu sedih dengan cara kerja menteri-menterinya, kabinetnya yang kayak begini ini. Karena apa? Karena kalau negara itu dianggap sebagai menurun indeks demokrasinya, memang betul bukan hanya pemerintah saja, tetapi representasi dari negara itu adalah pemerintah. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa presidennya santai-santai saja dengan peristiwa seperti KLB ini, berarti tidak ada semacam sense of crisis. Dan saya yakin Pak Jokowi orang yang sangat peka terhadap krisis-krisis yang ada di negara ini. Oke. Jadi saya sangat heran dengan statement Pak Mahfud with all due respect. Menurut saya beliau mungkin ya karena ingin menunjukkan bahwa situasi is under control, tapi justru akan menambah semacam citra bagi publik bahwa ada something wrong. Bahwa ada seolah-olah ada yang tidak accountable di dalam pelaksanaan ketatanegaraan ini. Ini situasi yang sangat serius yang bisa menurunkan seperti kata Mbak Nana, indeks demokrasi kita, persepsi terhadap demokrasi, bahkan kalau kita lihat secara ekonomi, bisa-bisa orang yang ingin masuk ke Indonesia menjadi agak khawatir juga kalau situasinya pembiaran seperti ini. Saya harap ini diperjelas nanti dalam sesi yang berikutnya atau kapan saja mengenai persoalan ini. Sebab saya tidak yakin. Ini persoalan serius ya? Sangat serius. Sangat serius. Enggak, Mbak Natswa, kan saya posisi sama dengan Mas Hikam, ya profesor. Saya hanya ingin mengatakan begini, saya ini senang mendamaikan. Persoalan besar kita kecilkan, setelah itu kita hilangkan. Tapi memang ini sudah susah. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi hormati Indonesia negara hukum. Apapun keputusan pemerintah, apapun keputusan pengadilan tata usaha negara, hormati. Udah itu kita berpelukan lagi. Terima kasih. Oke, Bang Darmizal. Jadi saya memastikan bahwa kami punya tema seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikam tadi. Kami sangat mengerti tentang yang namanya sense of crisis. Oleh karena itu tema kami dalam KLB ini adalah menjemput semua yang tertinggal dan mengumpulkan semua yang berserak. Begitu keputusan Menkumham nanti nyata adanya kami terima, maka adik saya Hinca, kawan-kawan lain tidak ada yang tertinggal. Kita bersama-sama membesarkan Partai Demokrat ini. Yakinlah, ini adalah rumah besar bagi kita semua. Kader-kader di daerah juga nggak usah takut. Kalian tetap menjadi bagian terdepan dalam perjuangan kita nanti. Terima kasih. Bagaimana Bang Hinca? Pertama, terima kasih ya. Saya ingin pastikan tadi karena Pak Mahfud juga sudah sebutkan anggaran dasar yang dipakai untuk checklist nanti adalah yang terdaftar, ini ya, yang sudah kita daftarkan ini. Dan ini di lembaran negara resmi 2020 pakai checklist itu semua. Dan karena itu saya ingin memastikan apapun hak KLB yang kemarin itu cacat prosedur dan hasilnya tentu tidak sesuai ini. Dan kepada seluruh kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tetap setia, tetap tenang saja, semuanya akan berjalan dengan baik dan kita yakin bisa menyelesaikan ini dengan baik juga. Kita akan tunggu bagaimana guliran bola panas ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih paling besar kepada Anda teman-teman saya yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Drama Partai Demokrat mencerminkan partai di Indonesia. Bukan sekali dua konflik partai menghebat seketika. Dualisme kepengurusan dan kekuasaan keluarga pertanda kokohnya persona daripada sistematika. Sirkulasi kepemimpinan yang di situ-situ melulu membuat jalaran ketidakpuasan tinggal tunggu waktu. Memberi celah kekuasaan untuk memainkan peran, menancapkan pengaruh seiring terbukanya kesempatan. Bola panas niscaya akan bergulir juga ke istana. Tetap penting mengharap pemerintah bersikap adil dan terbuka. Cerita hari ini niscaya akan terjadi pada lain hari jika organisasi politik tak juga memperbarui diri.
partai politik kita cenderung berjarak dari kenyataan. Saat pemilu usai, mereka seringnya asyik sendirian. Jarang keputusan partai berkonsultasi dengan rakyat, kesepakatan politik diambil tokoh-tokoh yang kuat. Mungkin rakyat menonton drama parpol dengan sedih sekaligus tawa. Ingin bersimpati, tapi kok kebutuhan hidup makin menggila. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu